Kalau dari segi usaha tadi kita sudah dengarkan bahwa memang padat karya seperti manufaktur itu mengalami penurunan. Makronya gimana Pak Raden? Apakah juga berpengaruh terhadap ekonomi RI atau seperti apa? Jelas ya bahwa yang paling mudah kita buat kalkulasi, saya ajak berhitunglah ini. Kita kan sekarang ini liburnya dikatakan tadi 27 hari. Jadi bayangkan itu lebih dari 1 bulan kerja. Karena 1 bulan kerja sebetulnya hanya 20 hari kan. Gitu loh. Jadi kalau kita hitung-hitung itu, seandainya bukan 27 hari, tetapi setengahnya saja, katakan 13 hari. Kenapa saya ambil 13 hari? 13 hari itu Malaysia. Bahkan Vietnam itu hanya 9 hari liburnya. Jadi kalau kita ambil setengahnya saja, itu setengah dari situ, maka kalau kita lihat, itu setengah dari 1/12. Jadi kira-kira 1/24 atau 1/22 itu. Kalau kita lihat itu berarti dampaknya itu sekitar 0,4% dari PDB. Kalau setengah dari situ berarti 0,2%. Jadi sebetulnya dampak daripada tambahan libur yang ekstra libur tadi itu kira-kira akan berpengaruh terhadap PDB kita. Kalau PDB kita 5% pertumbuhannya, itu berkurang 0,2%. Itu sudah 0,2% berkurang dari yang seharusnya akibat dari ekstra libur tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang melakukan penelitian yang menarik, yaitu dia coba melihat antara jumlah hari libur dengan produktivitas dan PDB itu. Ternyata kalau terlampau sedikit libur juga tidak baik terhadap PDB. Kenapa? Karena perlu orang itu beristirahat. Ya, karena orang beristirahat itu juga membuat dia lebih fresh dan produktivitasnya naik. Jadi memang libur itu perlu. Nah, cuman ada kemudian pada titik tertentu kalau terlampau banyak libur itu malah membuat produktivitas turun dan menjadi PDB ya, pertumbuhan ekonomi pun turun itu. Berdasarkan penelitian itu disebutkan yang optimal itu, jadi dia masih memberikan dampak positif, libur itu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sampai 12 hari. Begitu lewat dari situ sebetulnya sudah mulai berdampak negatif. Jadi kalau kita lihat dari hari-hari kita ini, memang ini sudah eksesif ini, terlampau banyak libur. Cuman bagaimana solusinya ke sini sekarang ini harus ada kesepakatan nasional ini. Karena masalah ini masalah keagamaan, terutama libur keagamaan ini ya. Kompleks banyak gitu. Tidak mudah ini. Jadi menurut saya harus melibatkan tokoh-tokoh agama untuk melihat merundingkan ini. Pada saat diumumkan pun misalkan libur itu biasanya yang mengumumkan ini adalah Menteri Menko PMK ya. Sama Menak bersama iya, sama Menak, sama kemudian Pan RB dan juga tenaga kerja. Gitu. Karena memang ini harus dilihat optimalnya itu tadi berdasarkan pengalaman negara lain. Nah yang kedua yang juga kita bisa lihat komplain terhadap seperti ini kita juga lihat di India. India itu liburnya juga banyak, 40 hari per tahun. Itu berdampak. Nah ini adalah persoalan keagamaan juga. Ini libur agamanya kan banyak ini. Baik Pak Raden. Nah ini, jadi ini harus dipikirkan secara matang begitu ya. Ini dan harus melibatkan tokoh-tokoh agama untuk melihat ini apa dampak positif, dampak negatifnya. Terlampau banyak libur itu justru membuat produktivitas kita turun dan itu tidak baik. Tadi pengalaman yang disebutkan tadi, ya memang kalau kita lihat dari sisi PDB kembali. Konsumsi kita terhadap PDB kita itu hampir 60%. Pak. Jadi memang logikanya, kalau dia libur dan uangnya ada, dia mengkonsumsi, maka 60% dampaknya terhadap PDB. Kalau uangnya ada, kalau pendapatannya ada, itu persoalannya. Nanti kita dalami lagi Pak Raden dan juga narasumber lainnya terkait dengan ini. Idealnya berapa sih untuk Indonesia? Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.
Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya akan ke Pak Agus. Pak Agus, kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Raden bahwa bisa nih dipotong atau dipangkas menjadi 12 atau 13 hari saja. Anda melihatnya bagaimana nih? Ya iyalah, kan katanya produktivitas, kan selalu produktif. Kita libur 12 hari saja produktivitas kan masih rendah. Dengan 12 hari itu masih rendah, apalagi sekarang berapa? 27. 27 plus Sabtu Minggu itu mungkin separuh tahun selesai itu libur. Nah maksud saya gini loh, ini juga pelanggaran hak asasi nih, karena kalau libur bersama itu, yang swasta itu potong cuti loh. Ketika dipotong cuti, nanti dia mau liburan kan nggak bisa, udah habis. Yang kalau ASN mungkin tidak dihitung begitu. Tapi libur tanpa fulus, ya sama aja itu. Jadi cuma di rumah putar-putar pusing, marah berkelahi di rumah. Tapi idealnya bagaimana? Ya idealnya libur, tadi betul sampaikan Pak Raden kan, orang untuk produktivitas harus pas nih. Optimalisasi libur itu harus istirahat. Kalau enggak kan kerja terus ya otak segala macam harus istirahat. Tapi kan kalau kelamaan kan juga enggak ini ya, kita makan terlalu kenyang kan juga enggak enak. Nah sekarang kan diharapkan mungkin supaya ekonomi membaik. Coba kita lihat di mall, tadi kita off air bicara. Mall itu ya lumayan rame tapi enggak ada yang belanja. Kalau yang manula-manula kayak saya gini cuma muter-muter aja 7.000 langkah muter di mall. Oke, paling minum, makan sedikit. Berapa tadi Ibu Anu punya kafe kan juga turun. Jadi yang jual baju, jual apa nggak ada. Saya nggak tahu ada angka yang jual ini online, Pak. Naikkah dia? Gitu. Karena itu kan murah-murah barangnya. Tapi yang di mall nggak ada. Ada yang branded itu pesanan. Jadi kalau ada barang baru, ditelepon nih pelanggan-pelanggan ARME, pelanggan-pelanggan itu ditelepon. Mau beli ini ada model baru, jadi, tapi nggak datang ke mallnya. Nah sementara dia bayar itunya mahal. Bandara dipotong 50% pas di mana peak season biasanya bandara, alat transportasi umum itu mengambil untung. Sekarang dipotong. Justru yang dipentingkan masyarakat, tadi kita ngomong soal listrik, nggak diurus, katanya mau dikasih diskon 50%. Nah, jadi libur kelamaan itu kalau tidak ada uang, libur itu kalau kelamaan tidak ada uang ya percuma. Oke. Ngapain aja di rumah nggak ada, paling nambah anak. Iya betul. Pak Wija, mungkin kalau dari pandangan Anda, pengamatan Anda sebagai ekonom, bagaimana nih Pak, kalau kemarin bulan Mei, liburnya kan cukup panjang. Apakah ini konsumsi terdorong, daya beli meningkat atau bagaimana nih Pak? Jadi begini, libur itu kalau daya belinya rendah, itu juga tidak menstimulus konsumsi. Kita tahu tabungan masyarakat kelas menengah bawah itu stagnan cenderung turun. Yang kelas atas masih punya daya beli tinggi. Tetapi mereka belanjanya ke luar negeri. Mereka jalan-jalannya ke luar negeri. Kalau ada libur panjang, Mbak Celia bisa lihat, tiket pesawat ke luar negeri pasti mahal. Pasti sulit dapatnya. Kenapa? Mereka yang berada di kelas atas di Indonesia, liburannya ke luar negeri. Jadi bukannya daya beli yang distimulus, justru capital inflow. Saya rasa isu libur ini sebenarnya isu sangat penting dan ini isu ekonomi. Sehingga seharusnya SKB bukan 3 menteri, tapi 4 menteri. Harus ada menteri ekonomi yang dilibatkan karena ini isu ekonomi. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Raden tadi. Beliau mengatakan optimalnya 12 hari. Itu dia kenapa negara-negara barat liburnya itu berkisar 11-14 hari. Mereka menentukan libur based on science. Begitu. Dan kalau kita lihat datanya, jumlah libur kita yang 27 hari itu termasuk sangat tinggi di dunia. Yang terendah di dunia adalah Vietnam. 6-9 hari. Nah, katanya kita ingin menyamai Vietnam. Katanya kita ingin tumbuh 8%. Kita ingin pajak naik. Kita ingin menciptakan lapangan kerja. Kalau dari isu libur saja kita tidak segera carikan solusi, maka seperti yang disampaikan oleh Pak Saleh Husin, yang sudah di dalam sulit tumbuh, yang di luar malas masuk. Kenapa enggak di negara lain saja yang liburnya lebih sedikit. Jadi menurut saya libur ini juga isu serius, isu ekonomi. Itu serius, isu ekonomi yang harus nantinya mungkin menjadi pertimbangan ke depannya begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sektor-sektor, apakah ada mungkin sektor yang merangkak naik begitu dengan libur yang begitu panjang?
Pak Wijaya? Sebenarnya dalam kondisi normal, sektor leisure, apa itu hotel, wisata, transportasi, kuliner, itu akan terdongkrak. Tapi faktanya, salah satu contoh leisure itu adalah shopping mall. Itu kan orang-orang datang, jalan-jalan dan tidak beli. Tadi pagi saya ketemu dengan pemilik 2 shopping mall besar. Karena mau interview ini, saya tanya, gimana situasi mall? Rame, tapi betul, nggak ada yang beli. Jadi, dalam kondisi normal itu terstimulus. Tapi dalam kondisi tidak normal seperti sekarang, yang kita perlu naikkan kan daya beli. Daya saing ekonomi, investasi. Jadi hal ini perlu menjadi concern penting. Dan saya sepakat masih ada waktu untuk memperbaiki. Yang tidak bisa dirubah itu hanya Quran, Injil, dan kitab suci yang lain. Kalau sekedar jumlah libur, saya rasa begitu ada kemauan pasti bisa dilakukan. Saya dapat informasi dari seorang sahabat, seorang tokoh yang belum lama ketemu Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri concern. Nah ini para menteri bagaimana menjalankan concern itu dalam bentuk kebijakan, masih ada waktu.